Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang ilmu pengetahuan alam pada topik atom dan partikel penyusunnya. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian atom. Secara etimologis, atom berasal dari bahasa Yunani yang berarti tidak dapat dibagi atau dipotong. Jadi atom adalah unit terkecil penyusun zat yang tidak dapat dibagi lagi. Oleh karena itu strukturnya yang mikroskopis. Mikroskopis ini artinya sangat kecil, tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Harus menggunakan alat mikroskopis. Selanjutnya, sejarah penemuan atom. Penemuan atom pertama kali diawali oleh John Dalton yang menggagas teori tentang atom pada tahun 1803. Kemudian setelah John Dalton mengemukakan teorinya, banyak teori yang mendukung atom seperti Michael Faraday yang menemukan teori pemecahan molekul menggunakan teknik elektrolisis dan Julius Placker yang menemukan tabung katoda. Selain itu, Dmitri Mendeleev juga mengemukakan teori tentang sistem periodik unsur dan Sir William yang mengemukakan bahwa elektron memiliki massa. Nah, ini di samping ini adalah tabel periodik unsur. Itu adalah semua jenis unsur yang ada di muka bumi ini. Selanjutnya, dari perkembangan tadi muncullah banyak teori yang memprakarsai adanya atom modern sekarang ini. Yang pertama diawali oleh model atom Dalton. John Dalton mengemukakan bahwa model atom seperti bola pejal. Bola pejal itu bola tolak peluru yang berat dan berwarna hitam. Dalton mencetuskan teorinya berdasarkan hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Asumsi Dalton ialah yang pertama, setiap unsur itu terdiri dari atom-atom yang identik. Jadi unsurnya itu terdiri dari atom-atom yang khas atau jenisnya sendiri-sendiri. Kemudian atom dari unsur-unsur yang berbeda, maka atomnya juga berbeda itu. Kalau unsurnya berbeda, atomnya pasti berbeda. Kemudian yang ketiga, atom itu bergabung akan membentuk molekul. Molekul ini secara definisinya artinya adalah gabungan atom, dua lebih atom yang bergabung menggunakan ikatan kimia. Selanjutnya yang kedua ada model atom Thomson. Jadi Joseph John Thomson ini menjelaskan bahwa partikel subatom seperti kismis di dalam roti. Thomson menjelaskan bahwa atom merupakan bola bermuatan positif di tempat tertentu. Terdapat elektron bermuatan negatif. Jadi kalau di atom Dalton tadi belum mengupas tentang adanya muatan. Nah, di atom Thomson ini mulai dibahas tentang adanya muatan positif dan negatif. Jadi teori bentuk atom Thomson ini yang pertama, atom berbentuk bola pejal, di dalamnya terdapat muatan positif yang disebut dengan proton dan negatif yang disebut elektron. Atom-atom ini tersusun dari unsur berbeda adalah berbeda. Terus kemudian ada atom netral memiliki muatan positif dan negatif yang sama banyak. Kemudian ada model atom Rutherford. Di sini menjelaskan atom itu seperti bola yang di tengahnya terdapat inti atom yang menjadi pusat muatan positif dan pusat massa. Jadi teori atom Rutherford menyatakan yang pertama, atom ini memiliki inti bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif yang mengelilingi. Artinya mengelilingi bergerak terus. Kemudian atom bersifat netral. Yang ketiga, jari-jari inti atom dan jari-jari atom sudah dapat ditentukan. Selanjutnya yang keempat ada model atom Niels Bohr.
Niels Bohr menjelaskan bahwa atom terdiri dari inti atom yang menjadi pusat massa atom dan pusat muatan positif. Jadi dari atom teori Thomson, Rutherford, dan Niels Bohr menyatakan bahwa kesamaannya bahwa muatan positif itu sebagai pusat dari atom. Sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang dinamakan kulit atom. Nah, jadi itu kulit-kulit yang lingkaran-lingkaran yang melingkar, yang ada warna kuningnya, itu disebut kulit atom. Dan yang warna kuningnya itu disebut elektronnya. Dia mengelilingi inti atom. Selama elektron bergerak mengelilingi inti pada lintasannya, maka elektron tidak akan memancarkan atau kehilangan energi. Yang terakhir, ada model atom mekanika kuantum modern. Model atom modern dinyatakan sebagai berikut. 1. Atom terdiri atas inti atom yang mengandung proton, neutron, dan elektron-elektron yang mengelilingi inti atom berada pada orbital. Orbital ini garis edarnya ya, orbit. Membentuk kulit atom. Hal ini disebut konsep orbital. Yang kedua, dengan memadukan asas ketidakpastian dari Werner dan mekanika gelombang Louis de Broglie, Erwin Schrödinger merumuskan konsep orbital sebagai suatu ruang tempat peluang elektron ditemukan. Jadi elektron itu hanya ditemukan di kulit atom atau lintasan atom yang mengelilingi inti atom. Jadi tidak akan ditemukan kalau elektron itu di inti. Inti itu hanya sebagai tempat dari proton yang bermuatan positif dan subatom neutron atau netral. Yang ketiga, kedudukan elektron pada orbital dinyatakan dalam bilangan kuantum. Selanjutnya, partikel subatom. Yang pertama, di dalam atom itu terdapat proton. Proton ini bermuatan positif dengan massa satuan massa. Proton terdapat di inti atom, ditemukan oleh Eugene Goldstein. Jadi kalau atom itu dikatakan bermuatan positif, maka jumlah proton ini mendominasi atau lebih banyak dari muatan elektron atau negatifnya. Kemudian ada neutron, adalah muatan netral yang terletak di inti atom. Neutron ditemukan oleh Rutherford dengan percobaan menggunakan penembakan partikel alfa pada inti atom. Jadi atom yang dikatakan netral itu apabila jumlah proton dan elektronnya itu sama banyak atau seimbang. Dan yang terakhir, elektron merupakan muatan negatif yang memiliki massa 0 satuan massa dan terletak di kulit atom. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa elektron itu kedudukannya atau letaknya hanya di kulit atom. Elektron ditemukan oleh Sir William Crookes. Jadi tadi sudah dijelaskan belum ya? Kalau elektron itu atom yang bermuatan negatif, maka jumlah elektronnya yang mendominasi atau lebih banyak dibandingkan protonnya. Cukup materi yang disampaikan hari ini. Silahkan setelah ini membuka ruang pengumpulan tugas. Di sana nanti sudah ada tugas atau soal yang menunggu. Silahkan dikerjakan dan diselesaikan. Bapak Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.